Rabbi ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina amin. Dilihat halaman 3. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi ikilah fasal. Wa ma'na. Utawi maknane. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. La ma'buda. Iku ora ana pangeran. Kang den sembah. Bihaqqin. Kelawan hak. Fil wujudi. Ing dalam wujude. Illallahu. Angin Gusti Allah. Faslun. Utawi ikilah fasal. Wa makna. Utawi maknane. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. La ma'buda. Iku ora ana pangeran. Kang den sembah. Bihaqqin. Kelawan hak. Fil wujudi. Ing dalam wujude. Illallahu. Angin Gusti Allah. Baik, kita coba pelajari bab ini. Faslun bab wa makna dan terjemahan atau makna dari la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah yang kita pakai zikir, kapan saja boleh, ya. Pada sholat 5 waktu boleh, di luar 5 waktu boleh zikir la ilaha illallah. Apa maknanya? La ma'buda, tidak ada sesuatu apapun. Berarti kalau disebutkan sesuatu apapun berarti apa saja. Ya uang, ya rumah, ya mobil, ya tabungan, ya segala macam. Jin, demit, gondoruo, kuntilanak, ya. Tidak wajib disembah, ya. Bihaqqin, dengan hak sesungguhnya, ya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada segala sesuatu yang perlu kita takuti, yang perlu kita khawatirkan. Anak-anak nanti malam jam 12 lewat di bawah gudang katil. Takut enggak? Takut enggak? Tadi siang ada yang meninggal di gang 3. Nanti malam jam 12 ini malam Jumat lewat ke sini. Takut enggak? Takut? Tidak ada yang wajib ditakuti, apapun bentuknya. Ya duit, ya penyakit, ya lagi kaya, ya miskin, ya semuanya. Ya, tidak boleh ada yang kita takuti dengan sebenar-benarnya takut. Fil wujudi, dalam bentuk apapun, illallahu, kecuali Allah saja. Maksudnya gimana? Boleh nggak kita merasa takut? Saya jelasin. 1, kita harus takut, ya. Takut itu ada 4. 1, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak bisa ditawar, ya. Kalau ada orang yang berani sama Allah, habis banget yang manusia, ya. Apa ada manusia yang berani sama Allah? Ada tuh, baru di Al-Quran tuh, di dalam surat Yasin. Coba
Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin faidha huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak berpikir kalian tuh diciptakan dari air mani yang hina? Air mani yang sudah tahu air mani, kalau nemu di jalan kira-kira diambil nggak tuh? Kayak apa air mani? Bau, busuk, cicik, semua orang melihatnya. Fa'idha huwa khasimun mubin. Maka kenapa kemudian dia menjadi musuh-musuh Allah? Ada apa? Mana apa manusia musuh Allah? Ada manusia nggak mau sholat, itu namanya musuh Allah. Suruh zakat nggak mau zakat, suruh puasa begini gitu. Fakir miskin kanan kirinya ongkoh-ongkoh saja dia biarin. Namanya musuh Allah, nantang Allah tuh. Dan itu berlindung pada Allah. Jangan sampai kita menjadi musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Mereka yang melanggar syariat ajaran agama Allah. Nah, itu musuh-musuh Allah. Ya. Satu, kita harus takut, nggak bisa ditawar. Ya, harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, kita harus takut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, kita harus takut. Kita boleh takut, kita boleh takut kepada orang yang takut kepada Allah. Maaf, kita harus takut kepada orang yang takut kepada Allah. Maksudnya, satu, takut kepada Allah, harus takut kepada Allah. Dua, harus takut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, harus takut kepada orang yang takut kepada Allah. Siapa mereka? Ulama. Ya. Ulama harus kita takut kepada mereka. Sebab apa? Kenapa? Sebab karena ulama itu Allah titipkan dalam hatinya tidak ada rasa takut sedikit pun kecuali takut kepada Allah. Jadi ulama itu, ulama yang betul-betul ulama diancam sama pemerintah, diancam apalagi diancam sama orang melarat, ya. Diangkat pistol sama tentara pun mereka enggak gentar. Ya. Ada apa ulama? Banyak di Palestina itu ulama masih kecil-kecil. Ini umurnya segini. Umurnya sama? Umurnya segini, tapi mereka sudah jadi ulama. Mereka menjaga Al-Quran. Ya. Mereka betul-betul menjaga Al-Quran sehingga ketika orang-orang Israel memberontak, tidak mengusir, mereka pertahankan tanah kelahirannya, mereka pertahankan Al-Quran yang sudah ada di otaknya, meskipun peluru sudah siap di atas kepalanya, mereka tidak gentar. Maka perlu kita perlu belajar dari mereka, dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Afghanistan, yang ada di mana gitu, Suriah, ya di sana di Tengah. Ya, kita perlu belajar dari mereka. Mereka masih kecil sudah berani mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala meskipun bertaruh nyawa. Ya. Kita baru gak makan sehari aja udah kuat-kuat. Gimana Allah, doa saya nggak dikabul, saya sholat tiap hari, Jumat tiap hari, sengsara Allah. Apa itu? Ya. Manusia yang picik begitu. Ya, manusia yang picik. Kita harus jauhi pemikiran-pemikiran seperti itu. Kemudian kita boleh takut kepada orang yang tidak takut kepada Allah. Siapa tuh orang yang tidak takut kepada Allah? Ya, ahli maksiat. Ya, ahli maksiat tuh gak takut sama Allah. Kita boleh takut sama mereka. Kenapa? Kalau mereka nekat, kita dibunuh. Ya, boleh takut, tapi nggak harus takut, nggak wajib takut. Dilihat dulu mana sisi perkaranya dari hal apa. Ya.
Kalau urusan masalah agama, siapapun kita nggak boleh mundur. Ya, masih mending kita mati membela Al-Quran, kita membela ayat-ayat Allah, kita membela agama Allah. Meskipun saat ini kita lagi sholat ditodong. Kalau sholatnya nggak usahan, mati. Selesai, pertahankan sudah. Mati dor, ya, syahid. Daripada nanti kita mati konyol. Ya. Ada Kiai Zainuddin MZ menceritakan dalam ceramahnya selalu ada 3 orang berjuang, orang yang berjuang membela agama Allah jadi tahanan orang-orang kafir. Satu dipanggil, kamu kalau tidak keluar dari agama Islam, kamu kalau tidak murtad, maka akan saya tembak, akan saya pancung leher kamu. Pancunglah sudah sekarang, gak usah ditunda-tunda, pancung sekarang, pancung. Dipancung, jatuh kepalanya. Apa yang dibaca? Kepala, tinggal kepalanya saja masih bisa baca Quran. Apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tidak takut dengan orang-orang yang zalim, tidak takut dengan orang-orang kafir, tidak takut dengan musuh-musuh Allah. Irji'i, pulanglah kalian ila rabbiki, kepada Tuhan kalian, radiyatan mardiyah, dengan penuh keriduan darinya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Tuh. Panggil tahanan yang kedua, takut-takuti lagi, sama. Kalau ente menghukum dia dipancung, harusnya saya dulu yang dipancung, jangan dia dulu. Pancung juga, baca ayat itu juga. Yang ketiga, dia keluar dari Islam, murtad. Ternyata orang kafir pun mengakui ayat tadi, ya ayyatuhan nafsul, mengakui. Ya. Yang satu selamat, yang kedua selamat, yang ketiga dipancungnya karena naas. Apa katanya? Kata orang kafir, bagaimana saya mau memberi jabatan kepada ente, bagaimana saya mau percaya sama ente, sedangkan agama yang kau pelajari dari kecil sampai sekarang saja kau berani meninggalkan hanya karena iming-iming hadiah jabatan. Mati konyol. Ya. Maka kita jangan seperti itu. Ya, tuh. Kita boleh takut kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh takut, ya. Tapi lihat duduk persoalannya apa dulu. Kalau duduk persoalannya karena urusan duniawi, ya sudahlah. Jangan gara-gara 2.000 nyawa kita dijual. Mana ada harganya 2.000? Ada tuh supir angkot, rebutan penumpang, bacok-bacokan. Tukang beca, rebutan penumpang, nyawanya cuma 1.000 perak. Ya Allah. Nah, teman-teman kita ini jangan, saudara-saudara kita di pasar, ya. Lahir parkir 2.000 perak, taruhan nyawa. La ilaha illallah. Sholat ditinggalin. Na'udzubillahi. Ya. Maka jaga iman kita semua, jaga iman kita semua. Hargai nyawa kita yang cuma satu-satunya dengan harga yang mahal. Ya. Kalau urusan duniawi saudara, ngapain? Tuh mati nggak dibawa. Ya. Nah ini punya saya ini siapa? Jig sana. Ya. Rebutan warisan, naudzubillahi min dzalik, nggak usah. Ya. Orang tuanya meninggal dunia, punya meninggalkan harta warisan. Kamu 2 hektar, kamu 2 hektar, kamu 2 hektar. Kata yang paling tua, ini bagian saya, kamu cuma kebagian 1 meter, bawa semua. Nggak usah dikasih, saya nggak apa-apa. Bawa semua, cik. Ya. Rebutan warisan, naudzubillah. Ya. Jangankan 1 hektar, ya. 1 senti saja. 1 senti saja tanah orang yang diakui sama kita nanti akan Allah kalungkan sampai ke dasar buminya, ya, digantungin di leher kita. Bahwa dosa dewek saja sudah berat,
apalagi itu bawah tanah 1 senti sepanjang tembok yang kita jadikan bangunan rumah kita, sedalamnya bumi. Sudah tanah semeter, tanah sesenti. Udah sana bawa semua buat ente, saya masih bisa beli. Ya. Sudah. Gak usah mutusin sama persaudaraan, tidak usah. Kalau diakui sama yang tua, tapi naudzubillah, seumpama terjadi, ini seumpama saja, seumpama terjadi, sudah ikhlas ridhokan. Ya Allah, tanah ini sebetulnya adalah bagianku dari orang tua, tapi berhubung saudaraku yang tua mengakuinya, maka saya ikhlaskan untuk dia. Ya, jangan kau hukum dia gara-gara ini. Saya sudah ikhlaskan, sudah selesai. Warisan ngomongnya, ini biarin, nggak dibawa mati, sudah dibawa mati. Ya, teman-teman semua sudah sering buka Facebook. Rumah kita sekarang, rumah masa depan, gambar di Facebook dibuat, dibalik, tapi iman nggak ada sama sekali. Ya. Maka kalau ada munculan tayangan, munculan apa namanya, postingan di Facebook, nggak usah komentar, tinggal dibaca. Oh iya, besok saya matinya begini, sudah. Jadikan pelajaran, malah di komen, iya, segala macam, sholat beli, ya, tuh. Jadi kita boleh takut kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun makna dari kalimat la ilaha illallah ini artinya tidak ada sesuatu apapun yang harus kita takuti, yang menjadikan kita khawatir, yang menjadikan kita menggantung kepadanya, hubbud dunya, ya. Sehingga dengan adanya hubbud dunya ini wa karahiyatul maut, karena kita sudah saking cinta kepada dunia, maka karahiyatul maut, takut sekali sama mati. Padahal kematian sudah ada pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun yang harus kita takuti, yang membuat hati kita cemas, yang membuat hati gelisah, yang membuat hati kita resah, yang membuat apa segalanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun, dengar riwayat Fir'aun. Kurang apa Fir'aun? Raja di raja, kayanya sungguh sangat kaya sekali, tapi takut dengan berita dari tukang ahli nujumnya, bahwa Fir'aun engkau nanti kelak akan dibunuh oleh seorang laki-laki yang tahun ini akan dilahirkan. Fir'aun takut dengan beritanya. Kurang apa Fir'aun? Pasukan banyak. Tapi ketika Allah titipkan rasa takut dalam hati, maka siapapun tidak ada yang bisa mengolah dirinya sendiri. Maka dari sekarang yuk hati kita ditata, ya. Jangan sampai kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang empat tadi. Harus takut kepada Allah, harus takut kepada Rasulullah, harus takut kepada orang yang takut kepada Allah, boleh takut kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja. Nah, kalau sudah kita sering berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan kemudian sambil ketawa kalau zikir itu. Ya. Anak-anak kita tidak ada yang la ilaha illallah, dan sambil ketawa, geleng-geleng kepala sih. Ya. Jangan, tidak boleh. Ya. Itu orang yang zikir sambil menggoyangkan badan, menggelengkan kepala, itu menikmati saking khusyuknya. Gak percaya? Boleh, kita buktikan. Semuanya yang sudah merokok, kenapa kalau merokok enggak sekedar dihisap terus dibuang? Ada yang dibikin bolong-bolong, kenapa itu? Kalau buang biasa bisa nggak? Hisap buang asapnya, biasa saja, bisa nggak? Enak Pak. Enak. Tuh, nggak enak. Maka yang zikir sambil la ilaha illallah itu sedang menikmati dengan kekhusyuan bahwa yakin sekali tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Malah kita ngawain. Maka jangan mulai sekarang, ya. Jangan mentertawakan orang yang sedang berzikir khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gaya apapun. Dan kita tidak tahu apa niat mereka. Ya, ada yang di Facebook pikir sambil guyuran, jangan ketika sholat pun ada yang bikin mainan.
Yang dikir niatnya guyonan, bercanda, pengen ditertawakan orang, mati saat itu neraka langsung, nggak ditawakan. Main-main dengan sholat meskipun tidak sholat sungguhan. Mereka main-main dengan gerakan sholat untuk mendapatkan viral di Facebook, mati saat itu neraka langsung, nggak ada ampunan. Jadi jangan main-main. Kalau naudzubillah, ketika kita mentertawakan orang yang lagi zikir khusyuk, kita tahu bisa rakau dia itu langsung. Kenapa langsung supaya dia mentertawakan orang yang lagi khusyuk kepada Allah. Jadi jangan awas ya. Sudah latihan mimpin zikir, jangan sambil guyonan. Yang serius kalau mimpin zikir tuh, mimpin zikir sama ketawa-ketawa. Ya, Bapak nggak jadi masalah. Kalian ditertawakan oleh masyarakat, nggak jadi masalah. Kayak diisin kalau ada nih bocah cilik, masa bodoh. Kayak di malu yang mimpin zikirnya anak kecil, masa bodoh. Yang penting kalian jangan sampai yang penting saya pribadi jangan disalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak mengamalkan ilmu yang saya miliki pada kalian. Kalian bapak ninggal, kalian bodoh jiblo, nggak bisa zikir, nggak bisa sholat. Bapak yang ditanya tanggung jawab. Kenapa wong bro baru daripada sholat di ente kan sing pesantren? Kalian nggak dosa, bapak yang kena dosa. Tapi kalau sudah bapak sampaikan seperti ini, kalian masih seperti itu, ya bapak. Dia benar muridnya ente, iya benar. Apa yang ngajarin dikit sambil guyonan? Oh nanti dulu ya Allah, saya ngajarin serius kok. Mereka guyonan terus, mereka urusan mereka. Amin. Ya jangan lagi. Bilang yang lain, kasih tahu yang lain, jangan sambil guyonan. Belajar yang serius, belajar yang sungguh-sungguh, dan muliakan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, supaya apa? Supaya ilmunya barokah. Kalau ilmunya barokah, gampang mengingatnya. Kalau insya Allah kalau sudah gampang mengingatnya, gampang untuk mengamalkan.